Assalamualaikum Sobat Juara, apa kabar? Semoga tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar gitu ya. Jadi walaupun kita tidak bertemu tatap muka di kelas, ada banyak jalan menuju Roma, tapi bukan seorang penyanyi dangdut pastinya ya. Jadi ada banyak jalan dan saat ini kita akan bahas pembahasan TO 10 untuk Super Intensif 2020 Bahasa Indonesia. Khusus untuk bagian PBM bersama Kak Irfan gitu ya. Oke. Di TO 10 tetap kita punya 15 soal. Kita langsung saja di nomor 1 yang diminta di sini kata jaringan. Jadi masih sama seperti yang 9 gitu ya. Jadi kita tetap berbicara tentang penulisan kata di sini, kata jaringan. Apakah kata jaringan benar atau salah? Kalau salah, apakah dia perlu diperbaiki? Diperbaikinya di mana? Kata apa? Gitu ya. Oke. Kata jaringan kita perhatikan dalam KBBI, ini artinya adalah kita lihat. Bidang teknologi komputer itu bermakna sekelompok komputer dan perangkat terkait yang dihubungkan dengan fasilitas komunikasi. Ini secara makna. Nah, kemudian kalau kita ketemu soal seperti tadi, kita berbicara mengenai diksinya atau pemilihan kata. Ini didasarkan atas kesepadanan makna yang tetap gitu, yang tetap sesuai dengan konteks yang diinginkan. Jadi makna-maknanya banyak, makna-maknanya sama. Ingat di bahasa Indonesia ada banyak kata yang bersinonim dan beberapa kata tersebut bisa saja berpadanan. Sepadan artinya bisa digunakan ya saling bergantian gitu ya. Nah, di sini kata jaringan dalam bidang teknologi komputer artinya sekelompok komputer yang dihubungkan dengan fasilitas komunikasi. Kalau makna ini kita masukkan tadi ke konteks kalimatnya, ya betul ya, jaringan dalam bahasa Inggrisnya kita sebut dengan network gitu ya. Kita perhatikan, set gitu ya. Ini sesuai dengan KBBI. Sehingga tidak perlu diperbaiki. Dia sudah tepat baik dari segi pemilihan kata maupun dari segi penulisannya. Oke. Kita lanjut di nomor 2. Di nomor 2 perhatikan. Terdapat frasa Minggu 25 Agustus 2019. Jadi yang ini ya, Minggu, 25 Agustus 2019. Apakah bentukan kata tersebut tepat atau dia salah? Oke, kita coba masuk ke konsepnya terlebih dahulu. Dalam PUEBI ada beberapa aturan. Pertama begini, kalau kita nulis nama hari, tanggal, dan bulan, ada nama hari, tanggal, dan bulan, namanya kapital, tapi hari bulan tanggalnya atau hari bulan tahunnya itu nggak usah. Tahun ya, itu nggak usah. Contoh hari Senin, H-nya non kapital, Senin S-nya dia kapital. Termasuk di situ berarti Minggu M-nya dia kapital. Kemudian yang bagian kedua, kalau kita merinci hari dan tanggal, misalnya kayak tadi Minggu, kemudian tanggal berapa, wajib di antara mereka menggunakan tanda koma gitu ya. Misalnya sekarang hari Senin, tanggal berapa sekarang? Tanggal 15. Senin, 15 April 2020. Jadi di antara hari dan tanggal menggunakan tanda koma. Kemudian kalau kita mau merinci tanggal, ada dua variasi, ada dua cara. Kita bisa menggunakan seperti ini, 25 Agustus, jadi bulannya dituliskan. Tapi bisa juga kita persingkat dengan menggunakan angka-angka. Nah, kalau menggunakan angka-angka jangan pakai garis miring, jangan. Kalau selama ini kita lihat di media massa dia menggunakan garis miring, dia salah. Yang tepat adalah menggunakan tanda apa kemarin? Tanda hubung. Ya, yang pendek namanya tanda hubung, bukan tanda strip. Kita pakai tanda hubung 25, tanda hubung 08, tanda hubung 2019. Berarti dua-duanya sama. Dua-duanya boleh. Nah, artinya kalau begini, apabila bagian yang awal dia sudah tepat, ya, walaupun ada opsi jawaban lain yang juga tepat, sebenarnya nggak usah diperbaiki. Jadi tidak perlu diperbaiki. Ya, jawabannya adalah yang A, gitu ya. Jadi dia tidak perlu diperbaiki. Contoh, kita coba lihat lagi ya di soal yang tadi. Nah, ini ada pilihan Minggu, 25 Agustus 2019. Ini sudah tepat. Dia tidak perlu diperbaiki. Kemudian di sini juga ada di opsi C, Minggu, 25 tanda hubung 08 tanda hubung 2019. Ini pun dia tepat.
Tetapi karena bagian soalnya dia nggak salah, jadi nggak usah kita perbaiki. Sama saja. Jadi jawabannya adalah yang A. Jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 3. Nomor 3. Soalnya adalah frasa jam 16 benar atau salah. Di sana ada diksi pemilihan kata jam. Beda dengan kata pukul. Jam artinya menunjukkan durasi waktu, sementara pukul menunjukkan waktunya. Jadi ingat, kalau jam itu durasi, lamanya. Berapa lama jarak dari Jakarta ke Bandung? Oh, 2 jam. 1,5 jam. Jam itu durasi. Berapa lama kalian belajar? Oh, 3 jam. Itu durasi. Tapi kalau kita menunjukkan waktunya, pakainya pukul. Sekarang pukul berapa? Wah, pukul 14.30. Kita pakainya pukul, jangan pakai jam. Berarti jawabannya apa? Jawabannya adalah yang C. Pukul 16. Dan perhatikan di sini 16 sudah tepat. Dia menggunakan tanda titik. Jangan ikuti jam-jam digital, gitu ya. Kalau kita perhatikan di jam digital, di handphone misalnya, atau di jam tangan kalian, dia menggunakan tanda titik 2. Nah, itu punctuation, tanda baca untuk yang internasional, untuk yang Inggris ya. Kalau di kita ingin beda sendiri. Kita pakainya tanda titik. Pemisah antara jam, menit, dan detik, kita menggunakan tanda titik. Jadi tepat di sini 16.00, bukan titik 2. Gitu ya. Dapat jawabannya adalah yang C. Itu untuk nomor 3. Kemudian nomor berikutnya, nomor 4, yaitu penulisan penggunaan kata dari. Dari, apakah tepat atau salah? Kita perhatikan. Dari adalah jenis preposisi atau kata depan. Dan ketika digunakan, dia menyatakan tempat permulaan atau asal kedatangan. Misalnya, saya datang dari Jawa, dia datang dari Bandung, saya sudah ada dari mana begitu ya. Jadi keterangan asal atau tempat permulaan. Nah, kita perhatikan kalimatnya. Pemblokiran bla bla bla, aksi lanjutan dari throttling. Ini artinya kalimat ini menyatakan makna bahwa apa yang sedang dibahas ini dimulai dari throttling. Jadi kebijakan-kebijakan pemerintah ini dimulai dari throttling. Lalu berlanjut ke pemblokiran. Karena kalimatnya seperti ini, pemblokiran bla bla bla, aksi lanjutan dari throttling. Jadi throttling dulu baru kemudian pemblokiran. Ini berarti permulaan. Kata dari di sini punya makna dia permulaan. Artinya kata dari di konteks ini dia sudah tepat. Oke? Baik. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Baik sahabat juara, kita lanjutkan pembahasan kita di TO 10 nomor 5. Oke. Apa pertanyaan di nomor 5? Panjang ya, karena yang diminta yang bagian bercetak tebalnya adalah kalimat. Apakah kalimat langkah ini yang diberlakukan pemerintah tujuan menangkal informasi hoax di media sosial ini benar atau salah? Berarti kita berbicara mengenai kalimat efektif dan juga mungkin ada sedikit tentang ejaannya. Oke, kita coba lihat langsung kalimatnya. Langkah ini yang diberlakukan pemerintah tujuan menangkal informasi hoax di media sosial. Kalau pakai rasa-rasa gitu ya, dengernya kayaknya nggak enak. Ada yang rasanya terpotong gitu ya. Langkah ini yang diberlakukan pemerintah tujuan menangkal informasi, ada jeda begitu ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena memang dari segi struktur dia salah. Kita perhatikan. Pertama ada kata yang. Kita menemukan ada kata yang. Yang ini tadi jelas ya, konjungsi bertingkat. Oke, di TO 9 waktu itu kita bahas, yang itu adalah konjungsi bertingkat. Ketika digunakan, dia akan membentuk keterangan yang maknanya perlu perluasan. Tapi artinya unsurnya mengikuti unsur yang muncul sebelumnya. Contoh, langkah ini itu adalah subjeknya. Karena yang dibahas dalam kalimat ini adalah langkah ini. Berarti subjeknya lanjut. Langkah ini yang diberlakukan pemerintah, dia masih bagian dari subjeknya. Gitu ya. Tetapi kemudian tujuan. Tujuan adalah kata benda. Ya, ini bisa jadi pembahasan juga dalam kalimat. Tujuan menangkal informasi. Kan bisa jadi yang dibahas kan? Berarti ada 2 informasi dalam kalimat ini. Padahal dalam satu kalimat hanya boleh ada 1 informasi yang dibicarakan. Ya, kecuali kalau memang dia kalimat majemuk. Tapi di sini kan tidak seperti itu.
Kok tiba-tiba langsung tujuan menangkal informasi hoax di media sosial? Ini pun masih masuk ke bagian unsur subjeknya. Lah, terus bagaimana yang tepat? Gitu ya. Nah, perbaikannya, perhatikan. Yang tadi dia sebagai keterangan perluasan lebih baik kita coret saja. Sehingga nanti subjeknya cukup sampai kata langkah ini. Gitu ya. Berarti predikatnya nanti muncul. Apa predikatnya? Setelah yang dibuang, gitu ya, muncul predikatnya, yaitu diberlakukan. Gitu kan? Pemerintah, dia menjadi pelengkap. Jadi langkah ini diberlakukan pemerintah, subjek predikat pelengkap. Nah, sebelum tujuan kita berikan kata dengan. Tadi nggak ada kata dengan di sini, kita masukkan. Supaya apa? Supaya ini jelas dia sebagai keterangan. Kenapa begitu? Dia preposisi. Preposisi akan membentuk menjadi keterangan. Seperti itu ya. Lengkap kalimatnya. Langkah ini diberlakukan pemerintah dengan tujuan menangkal informasi hoax di media sosial. Hoax ini masih bahasa asing. Belum diserap ke dalam bahasa kita sehingga dia harus ditulis dengan huruf miring. Oke? Dapat jawaban adalah yang E. Opsi yang E ya. Oke. Itu selesai untuk nomor tadi. Kemudian lanjut ke nomor 6. Di nomor 6 pertanyaannya adalah mengenai kata begitu. Apakah kata begitu tepat atau dia salah gitu ya. Nah, kita perhatikan kata ini muncul di paragraf kedua itu ya. Kalimat kedua ya, kalimat pertama. Saat akses internet melambat, warga Papua memang masih bisa berkomunikasi begitu lancar. Dalam kamus, kata begitu punya makna sangat. Kau begitu cantik, itu artinya kau sangat cantik. Berarti kalau begitu lancar, berarti sangat lancar. Apakah informasi ini konteksnya sesuai? Memang masih bisa berkomunikasi sangat lancar, padahal di sini ada kata masih bisa, berarti seakan-akan ya bukan superlatif, bukan hal yang paling gitu ya. Kondisinya biasa saja gitu ya, karena sudah ada kata masih bisa berkomunikasi. Seharusnya bukan begitu. Seharusnya yang tepat adalah kata dengan. Kalau dengan itu punya arti keterangan cara. Jadi dengan itu adalah preposisi. Preposisi yang menunjukkan keterangan cara. Kalau kita baca enak kalimatnya. Warga Papua memang masih bisa berkomunikasi dengan lancar. Jadi caranya bagaimana? Begitu ya, lancar gitu. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya, tidak ada makna superlatif, tidak ada makna paling yang diinginkan dalam kalimat ini. Sehingga kata begitu dia salah. Oke, lanjut ke nomor 7. Ya, kita menemukan frasa PT Telkom. Apakah ini salah? Atau benar sehingga tidak perlu diperbaiki? Sehingga jawabannya adalah yang A. Perhatikan di sini ada singkatan PT. Panjangannya adalah perseroan terbatas. Disingkat PT. Dalam PUEBI memang singkatan, hampir semua singkatan itu berhadiah titik. Artinya setiap singkatan diberikan tanda titik. Atas nama disingkat AN, A titik, N titik. Sarjana hukum disingkat SH, S titik, H titik. Sampai dengan S titik, D titik. Setiap singkatan hadiahi dengan tanda titik. Gitu ya. Tetapi ada beberapa singkatan, ya beberapa nama, beberapa hal ketika disingkat, dia justru tidak boleh menggunakan tanda titik. Dan itu ada 4. Yaitu nama lembaga, nama dokumen, ya, singkatan mata uang, dan ukuran satuan. Jadi kalau ketemu nama lembaga, dia disingkat, nggak perlu pakai tanda titik. PBB, ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa, disingkat PBB, tidak perlu pakai tanda titik. Kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia disingkat menjadi NKRI, tidak perlu menggunakan tanda titik. Majelis Permusyawaratan Rakyat disingkat MPR, tidak perlu menggunakan tanda titik. Kemudian nama dokumen yang disingkat, contohnya kartu tanda penduduk, disingkat menjadi KTP, tidak perlu menggunakan tanda titik. Kemudian juga kita menemukan adanya kartu keluarga, disingkat menjadi KK, tidak perlu menggunakan tanda titik. Kemudian mata uang, ya, mata uang yang disingkat rupiah, disingkat Rp, tidak perlu menggunakan tanda titik setelahnya. Ini yang masih salah kaprah orang-orang, ya, masih banyak yang salah kaprah di masyarakat kita.
Jadi rupiah disingkat Rp tidak perlu menggunakan tanda titik. Termasuk untuk IDR, ya tidak perlu menggunakan tanda titik. Oke, kemudian ukuran satuan, meter disingkat M tanpa titik. Hektar disingkat HA, tidak perlu tanda titik. Kilometer, ingat sobat juara, disingkat tidak perlu menggunakan tanda titik. Ya termasuk perseroan terbatas karena dia termasuk nama lembaga yang disingkat, gitu ya. Jenis nama lembaga, maka dia tidak perlu menggunakan tanda titik. Sehingga kita menemukan jawaban yang tepat karena dia salah. Perbaikannya adalah opsi yang E. PT Telkom tanpa titik. T-nya di kata Telkom dia benar karena nama diri ya, nama lembaga dia nama diri berarti maka dia harus menggunakan huruf kapital. Oke. Dapat jawabannya yang E. Kemudian lanjut di nomor berikutnya nomor 8. Soalnya adalah mengenai konjungsi namun. Di teksnya setelah PT Telkom tadi ada kata namun, apakah dia benar atau salah sehingga perlu diperbaiki. Gitu ya. Nah, seperti janji kakak kemarin waktu pembahasan TO9 kita bahas lagi konjungsi secara lebih jelas. Ya sobat juara bisa perhatikan ada banyak jenis konjungsi gitu ya. Pada dasarnya konjungsi dibagi dua, ada konjungsi antar kalimat dan konjungsi intra kalimat. Gitu ya, ada konjungsi antar kalimat dan konjungsi intra kalimat. Konjungsi antar kalimat adalah konjungsi yang dipakai untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Jadi posisinya ada di depan dan selalu ada tanda koma setelahnya. Contohnya akan tetapi, namun, bahkan, dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu dan sebagainya ya. Oleh sebab itu, oleh karena itu, maka dari itu, ada banyak yang lain gitu ya. Tapi kakak berikan contoh ini saja dulu. Nah, inilah konjungsi antar kalimat. Fungsinya menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Tentu saja maknanya berbeda-beda. Kalau akan tetapi, namun dia pertentangan. Bahkan dia penegasan. Dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu, dia ada sebuah kausalitas atau kesimpulan. Begitu ya. Yang jelas selalu ada di awal sebuah kalimat dan diikuti oleh tanda koma. Itu untuk konjungsi antar kalimat. Kemudian yang intra kalimat dibagi dua nih. Ada yang setara dan ada yang bertingkat. Mana yang bertingkatnya? Mengapa tidak bisa muncul? Nah, ini dia. Bertingkat. Oke. Yang setara ada dan atau serta lalu sedangkan tetapi melainkan. Kemudian yang bertingkat karena sebab sehingga maka jika kalau agar supaya sejak ketika dan masih banyak lagi. Maka saran kakak nih kalau kita disuruh menghafalkan konjungsi intra kalimat. Karena ada dua konjungsi intra kalimat. Hafalkan yang paling gampang. Yang paling gampang berarti yang paling sedikit. Yang paling sedikit adalah konjungsi setara. Hafalin aja dulu yang ini. Dan atau serta lalu sedangkan tetapi melainkan. Ini kalau ditemukan dalam kalimat tidak bikin keterangan. Beda sama konjungsi bertingkat ini fungsinya akan membentuk keterangan. Di luar yang tadi kita sebut, dia adalah kata hubung bertingkat. Jelas ya sobat juara ya, itu tips dan trik dari kakak. Kalau disuruh ngapalin konjungsi, bisa keblinger kalau semuanya harus dibahas, harus dihafalin. Cukup fokus kita hafalin di konjungsi setara ketika kita disuruh menghafalkan yang konjungsi intra kalimat. Karena hanya ini ya, dan nggak akan lebih banyak dari yang namanya konjungsi bertingkat. Dan atau serta lalu sedangkan tetapi melainkan. Juga ada kata kemudian tapi lupa kakak tulis di sini. Kemudian juga termasuk dia konjungsi yang setara. Di luar itu dia adalah konjungsi bertingkat dan penanda keterangan. Yang ini penanda keterangan. Gitu ya. Oke, kita balik lagi ke tadi. Jadi, namun, tadi ya. Kita bertanya, soalnya mempertanyakan kata namun apakah dia benar atau salah. Pertama kita sudah paham di sini namun adalah konjungsi antar kalimat. Oke? Dan maknanya tadi apa? Maknanya adalah dia pertentangan. Berarti jawabannya sudah tepat. Kita balik lagi, mohon maaf tadi di teksnya. Namun, kata namun, oke di sini apakah dia konjungsi antar kalimat? Betul ya? Dia konjungsi antar kalimat, letaknya di depan, ada tanda koma. Kemudian apakah maknanya pertentangan? Kita baca gitu ya. Saat akses internet lambat, warga Papua memang masih bisa berkomunikasi dengan, tadi sudah kita ganti ya, begitu dengan kata dengan lancar via WiFi IndiHome yang dimiliki oleh jaringan PT Telkom. Namun, dengan pemblokiran IndiHome, jaringan komunikasi di Papua praktis lumpuh. Ada pertentangan. Di awal, di kalimat pertama masih bisa berkomunikasi, tetapi setelah
adanya pemblokiran, jaringan komunikasinya praktis lumpuh. Terbukti dari dua kalimat ini ada hubungan pertentangan. Sehingga kata namun tidak perlu diperbaiki. Dia sudah tepat sebagai konjungsi antar kalimat penanda pertentangan. Oke, nomor berikutnya di nomor 8. Oke, ini tadi ini ya. Nomor 9. Kata non formal dalam bacaan di atas. Bacanya malah di bawah ya. Kata non formal dalam bacaan di bawah gitu ya. Oke, kita perhatikan. Ada kata pada di kalimat yang pertama. Apakah kata pada ini benar? Ternyata dia salah. Kenapa dia bisa salah? Pada itu adalah kata depan. Untuk kita sebut dengan namanya preposisi. Fungsinya dia menunjukkan atau membentuk keterangan waktu dan juga keterangan posisi. Keterangan waktu contohnya pada hari Minggu kuturut ayah ke kota gitu ya. Itu keterangan waktu. Kemudian juga bisa menunjukkan keterangan posisi. Bukuku ada pada kamu gitu. Sementara kalau kita perhatikan dari kalimatnya, pasar saham pada berbagai belahan dunia, dia adalah menunjukkan keterangan tempat. Bukan waktu, bukan posisi. Sehingga seharusnya kita ganti dengan di. Kalau untuk keterangan tempat kita butuh preposisi di. Ya, pasar saham di berbagai belahan dunia kembali terguncang. Ya, dapat jawabannya adalah yang A. Gitu ya. Dia penggunaannya salah. Kemudian lanjut ke nomor berikutnya ya, di nomor 10. Nah, di teks ini ada kekurangan tanda koma. Di mana? Gitu ya, apakah kalimat 1, 3, 6, 7 atau 11. Oke, langsung saja kakak crop di bagian yang diinginkan di sini. Yang kurang adalah di kalimat yang ketiga, yaitu setelah kata minyak. Perhatikan. Cina termasuk biji kedelai, minyak dan pesawat. Sobat Juara masih ingat ya? Ini perinciannya lebih dari 2 hal. Biji kedelai 1, minyak 2, pesawat 3. Lebih dari 2 perincian. Berarti wajib ada tanda koma sebelum kata dan, atau di sini setelah kata minyak. Gitu ya. Tanda koma perlu tuliskan sebelum kata hubung dan atau serta apabila terdapat lebih dari 2 pemerincian. Lebih ya. Kalau cuma 2 nggak usah. Nah, ada tips dari kakak gitu ya untuk memudahkan ini. Nah, perhatikan. Dan misalnya ya, koma itu jeda ya. Jeda itu jarak. Ya. Ini saya salah nulis ini ya. Koma. Koma itu jeda. Jeda itu jarak. Gitu ya. Artinya begini, kalau hanya ada aku dan kamu, hanya ada 2 pihak berarti ya, hanya ada aku dan kamu, tidak perlu ada jarak. Artinya di sini tidak perlu menggunakan koma. Tanpa koma di sini ya. Tetapi kalau ada aku, kamu, dan dia, ada pihak ketiga, ada 3 pihak di sini, 3 pemerincian, maka sebelum dan wajib pakai tanda koma. Jadi dannya ada jeda, begitu ya. Pasti ada jarak. Jadi antara aku, kamu, aku koma, kamu koma, dan dia. Gitu ya. Oke. Baik, itu saja. Jadi kalau cuma 2, dia tidak usah menggunakan tanda koma. Oke, itu tipsnya. Kita lanjut ke nomor 11. Dalam paragraf 2 terdapat kesalahan konjungsi. Konjungsi mana yang salah? Ya, perhatikan di kalimat ke-7. Di sini ada kalimat ia mengumumkan kalau. Perhatikan kata mengumumkan. Mengumumkan di sini dia berjenis verba aktif transitif. Artinya kata kerja ini bisa dipasifkan. Mengumumkan menjadi diumumkan. Nah, sebagai kata kerja aktif transitif, dia membutuhkan unsur objek. Gitu ya. Tetapi gara-gara ada kata kalau, gitu ya, dan kalau adalah konjungsi bertingkat, dia akan menandakan fungsi keterangan pengandaian. Keterangan dia. Padahal predikat yang aktif transitif dia membutuhkan unsur O. Berarti di sini dia harus O. Gara-gara ada kata kalau, berarti dia menjadi kata keterangan. Gitu. Oke? Maka kata kalau di sini salah. Jangan pakai kata kalau. Seharusnya ia mengumumkan bahwa.
kita menggunakan bahwa. Nanti ianya sebagai subjeknya, mengumumkan sebagai predikatnya, dan bahwanya bla bla bla, berarti bahwa kenaikan tarif sampai kata Cina, berarti dia adalah objeknya. Jadi dapat fungsi aktif transitif itu harus S, P, dan O. Itu seperti itu ya. Oke, jadi yang salah, konjungsi yang salah di sini adalah kata kalau, karena menghilangkan unsur objek di dalam kalimat yang ketujuh. Oke, paham ya sobat juara ya? Dapat jawabannya adalah yang A. Oke, kalau di kalimat yang ketujuh. Kemudian nomor berikutnya di nomor 12. Perbaikan kalimat 5 agar efektif. Wah, soalnya kayak begini, berarti kita ngomongin ketidakefektifan kalimat. Sehingga harus diperbaiki. Nah, untuk mencari tahu perbaikan apa, tentu saja kita cek dulu kesalahannya. Apa sih yang salah di kalimat ini? Ini kalimatnya. Nilai produk-produk yang menjadi target kenaikan biaya masuk yang mencapai 75 miliar dolar Amerika Serikat. Perhatikan, ada dua kata yang di sini. Yang gitu ya. Nah, yang adalah konjungsi bertingkat, gitu kan? Konjungsi bertingkat yang maknanya perluasan. Oke, berarti kalau kita sudah paham yang adalah konjungsi bertingkat bermakna perluasan, berarti semua ini adalah subjek. Gitu ya. Nilai produk-produk dia subjeknya. Tetapi karena ada kata yang bla 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 bla, ketemu kata yang lagi, berarti sampai sini semuanya adalah subjek. Ingat, dalam kalimat minimal harus ada subjek dan predikat. Di sini, di kalimat ini tidak ada unsur predikat. Gitu ya? Oke, jadi bagaimana agar predikatnya muncul? Gimana sih biar predikatnya muncul? Yangnya dibuang. Bisa ya? Kita coba lihat, yangnya dibuang. Nilai-nilai produk yang menjadi target kenaikan biaya itu mencapai 75 miliar dolar Amerika Serikat. Berarti ini ada di opsi yang E ya. Jadi yang di sebelum kata mencapai dia dibuang. Di opsi E yangnya sudah tidak ada. Oke, kita lihat perbandingan strukturnya. Nilai produk yang menjadi target kenaikan biaya itu dia akan menjadi subjek, gitu ya. Kemudian mencapai di sini dia adalah predikat. Mencapai adalah predikat aktif ya, awalan me, apakah transitif atau intransitif. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke sini, kita cek dulu predikatnya. Aktif atau pasif. Kalau dia aktif, dia transitif atau intransitif. Mencapai, dicapai, berarti dia transitif. Kalau dia transitif, berarti 75 miliar dolar Amerika Serikat adalah objek. Lengkap ya. Jadi ada S-nya, kemudian ada P-nya, lalu ada O-nya. Efektif berarti dengan menghilangkan kata yang. Jadi ada kelebihan yang di sini ya. Yangnya cukup satu aja ya. Oke, gitu ya. Nggak perlu kebanyakan yang gitu ya. Susah nanti jadinya nggak efektif. Oke, kita lanjutkan. Dapat jawaban kita adalah yang E. Di nomor berikutnya, nomor 13. Kita ketemu judul lagi. Ya, TO9 ada judul gitu ya. TO10 juga ada judul. Konsepnya masih ingat ya sobat juara ya. Jadi kita cek syaratnya dulu. Ada 4 syarat sesuai dengan isinya. Kemudian nggak boleh kepanjangan. Ya, harus pendek. Tapi juga dia harus menarik. Walaupun pendek dia menarik. Menarik perhatian. Dia provokatif. Menggunakan kata-kata yang wah ini seru gitu ya. Tuh kayak gitu ya. Provokatif kemudian dia terarah. Umum tapi tidak boleh terlalu umum, nggak boleh terlalu melebar, itu seperti itu. Nah, 2 poin sesuai dengan isi bacaan dan terarah bisa kita tentukan dengan menentukan terlebih dahulu gagasan utamanya. Oke, kita coba langsung lihat. Oke, sobat juara, kita coba cek gagasan utama yang muncul di setiap paragrafnya ya. Oke, ada 3 paragraf. Di paragraf yang pertama, gagasan utamanya ada di kalimat yang pertama nih. Jadi pasar saham pada berbagai belahan dunia kembali terguncang. Mengapa terguncang? Ini setelah ada kronologi ya, setelah Amerika Serikat dan Cina sama-sama mengumumkan rencana balasan. Jadi saling berbalas nih, AS ngebalas Cina, Cina ngebalas AS. Sehingga ini menimbulkan guncangan di pasar saham. Oke. Nah, paragraf kedua panjang ya. Jadi memang kalau teks-teks di bahasa Indonesia itu kalau panjang-panjang jangan ini ya, jangan kaget gitu ya. Ini karena kita mencoba untuk membiasakan budaya literasi.
gitu ya, meningkatkan kebiasaan membaca. Terus atau rajin banyak membaca, nanti ketemu soal sepanjang apapun teksnya, kalian nggak akan nggak akan ngedown duluan, nggak akan merasa jenuh duluan. Belum apa-apa udah langsung panjang banget gitu ya. Padahal soalnya pun belum dibaca gitu ya. Jadi kita biasakan, apalagi di NF, kalian akan menemukan ada banyak teks plus dengan grafiknya gitu ya. Oke, jadi terus dibiasakan itu. Nah di paragraf kedua, di paragraf yang cukup panjang ini, gagasan utamanya bukan di bagian awal. Karena di bagian awal ini masih kelanjutan dari paragraf yang pertama. Justru yang jadi inti di paragraf kedua adalah aksi saling balasnya. Karena di kalimat pertama kan disebut tuh, kebijakan Cina itu langsung dibalas. Gitu ya, langsung dibalas. Jadi tentang aksi saling balas antara AS dan Cina. Oke, kemudian di paragraf ketiga, ya cukup pendek. Oke, gagasan utamanya muncul di mana? Di bagian yang terakhir. Ya, bahwa pengenaan tarif baru ini menurut Katie Lin, seorang analis dari BK Asset Management di New York gitu ya, dilansir oleh Business Insider, dia mengatakan bahwa pengenaan tarif baru ini yang tadi aksi saling balas antara AS dan Cina ternyata membawa perang dagang AS Cina ke tingkat yang baru. Tuh kayak gitu. Nah, kita dapat ada 3 informasi berarti. Oke, perhatikan. Di paragraf 1 tentang pasar saham yang terguncang tadi ya. Kemudian di paragraf kedua aksi saling balas antara AS dan Cina mengenai tarif tadi ya. Kemudian di paragraf ketiga, perang dagang antara AS dan Cina. Nah dari 3 informasi ini, pasar saham terguncang, aksi saling balas AS Cina, kemudian perang dagang AS Cina. Kalau kita balik lagi ke soalnya tentang judul berdasarkan gagasan utama, kira-kira jawabannya yang mana Sobat Juara? Oke, kita ulangi ya, pasar saham terguncang, aksi saling balas AS Cina, perang dagang AS Cina. Jawabannya yang paling cocok, yang paling mendekati adalah opsi yang luar biasa. D. Menguatnya perang dagang AS dan Cina. Oke ya. Itu untuk nomor 13. Oke. Nah, lambang NF Juara. Luar biasa. Mengagetkan ya. Luar biasa. Membuat kalian harus tetap semangat. Dia ingin bilang tetap semangat mungkin begitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Nomor 14. Dalam teks di atas terdapat bentukan kata yang salah. Wah ini mah sebenarnya nggak usah baca teksnya. Udah kelihatan jawabannya yang mana. Oke, jawabannya adalah yang A. Menaikkan itu dibentuk dari kata dasar naik. Diikat oleh imbuhan menasalisasikan. Ada naik, kemudian akhirannya kan. Berarti rangkap K. Maka yang tepat seharusnya menaikkan. Tapi bukan berarti pakai tajwid ya, pakai ini ya, pakai sukun ya, enggak ya, jadi menaikkan, gitu ya. Oke, jadi double atau rangkap K di sini. K naik dikasih mekan menjadi menaikkan. Dapat jawabannya adalah yang A. Ini bentukan kata yang salah dari segi pengimbuhan. Gampang ya untuk nomor 14 ya. Oke, kita lanjut ke nomor terakhir, sayangnya nomor terakhir untuk PBM, pembahasan kita di TO 10. Di nomor 15 pertanyaannya, kesalahan penulisan kata pada kalimat yang keempat. Ini kalimat keempatnya, kita perhatikan pilihannya ada kata berduka cita, bekerja sama, bertanda tangan, berterima kasih, dan bersatu padu. Mana yang tidak salah? Kesalahan tidak terdapat, berarti yang diminta yang tidak salah. 4-nya salah, 1-nya benar. Yang mana jawabannya? Kita lihat. Untuk yang B, kok tiba-tiba langsung ke B, Kak? Kayaknya udah kelihatan ya jawabannya ya. Bekerja sama. Kata dasarnya kerja sama. Ini dipisah. Jadi seharusnya bekerja spasi sama. Termasuk bertanda tangan. Bertanda spasi tangan. Berterima kasih, berterima spasi kasih. Bersatu padu juga sama. Bersatu spasi padu. Kata dasarnya adalah memang dia kata majemuk dan hampir semua kata majemuk dia ditulis terpisah ya. Kerjasama, tanda tangan, terima kasih, satu padu, rumah tangga, orang tua, begitu ya. Dia dipisah. Namun memang ada beberapa kata majemuk yang harus ditulis serangkai. Contohnya adalah duka cita, sukacita, olahraga, sapu tangan, kacamata. Ya, kacamata adalah termasuk contoh kata majemuk yang dia ditulis serangkai.
Nah, cara ngapal ini untuk kacamata gampang banget tuh. Kacamata tuh pasti harus ditulis serangkai. Karena kalau nggak serangkai dia pasti akan jatuh gitu ya. Dia harus gabung. Tuh seperti itu ya. Tapi nggak banyak yang seperti itu. Gitu ya. Makanya ketika dia diberikan awalan ber, ya dia tetap digabung. Berduka cita. Jadi dia sudah tepat. Bersuka cita dia digabung. Tanpa menggunakan atau tanpa memerlukan spasi. Dapat jawaban untuk nomor terakhir di TO10 ini adalah yang A. Baik sobat juara, itu saja 15 soal di TO10 gitu ya. Nantikan pembahasan berikutnya di TO11. Baik. Sekian dari kakak. Tetap semangat dan jaga kesehatan, jaga jarak, ikuti imbauan pemerintah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NF Juara.